Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, tidak henti-hentinya marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini atas hidayah dan ridhonya kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jum'ah bersama-sama. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini benar-benar membawa manfaat, dapat mengantarkan pada diri kita semuanya untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa keberadaan kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa tentu saja dengan akal yang sehat, dengan hati nurani yang jernih, maka diharapkan kita semuanya dalam hidup ini senantiasa mengambil sesuatu yang meyakinkan, sesuatu yang benar-benar dapat kita yakini kebenarannya, dan sekaligus meninggalkan sesuatu yang meragukannya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam rangka untuk menindaklanjuti apa yang ada, apa yang terpatri di dalam hati nurani kita semuanya. Kalau kita sudah yakin dan meyakini kebenarannya itu, tentu saja kita akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, Rasulullah Muhammad SAW menegaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Wan-Nasa'i, di mana disebutkan da'ma yuribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukan kalian semuanya, dan kerjakanlah perkara-perkara yang tidak meragukannya. Hadis ini mengandung maksud agar supaya benar-benar apa yang kita lakukan ini yakin sesuai dengan apa yang telah ditegaskan oleh Allah maupun Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis tersebut mengandung kaidah-kaidah yang sangat penting di dalam Islam. Sebab di dalam hadis tersebut dasarnya adalah meninggalkan sesuatu yang meragukan, meninggalkan sesuatu yang subhat, dan kita memilih sesuatu yang benar-benar benar dan dapat diyakini kebenarannya. Ini yang penting, yang harus menjadi perhatian dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Ibnu Hajar Al-Haytami berkata bahwa hadis tersebut merupakan kaidah yang sangat penting serta melandasi sikap warok, yang artinya adalah menahan diri, berhati-hati, atau menjaga diri agar supaya tidak jatuh pada kesengsaraan, tidak jatuh kepada kecelakaan. Ini apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Oleh karenanya hadirin kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa merenungi, memperhatikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 71, yaitu Allah mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman, yaitu tentang tolong menolong, agar supaya dalam hidup ini kita senantiasa berbuat yang ma'ruf dan sekaligus meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ini semuanya adalah masalah-masalah yang meyakinkan, yang tidak diragukan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam ayat tersebut ditegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'ullaha wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamullah innallaha azizun hakim. Al-Quran surat At-Taubah ayat 71. Di dalam ayat tersebut jelas-jelas memberikan penegasan kepada kita orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ini berarti dikandung maksud dalam kehidupan ini kita semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, agar supaya mereka saling tolong menolong. Tentu saja tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam ketakwaan, bukan tolong menolong dalam kemurkaan, kemungkaran, kemusyrikan dan sebagainya dan sebagainya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian semuanya untuk berbuat takwa, berbuat kebaikan dan takwa, birri wa taqwa. Ini mari kita jadikan renungan dalam hidup ini. Sudahkah kita yang notabene kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa, sebagai umat muslim, sudahkah dalam kehidupan ini kita sudah berbuat itu? Berbuat kebaikan dan takwa, birri wa taqwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Ini kalau kita ingin mendapatkan kehidupan ini selamat, mendapatkan kehidupan kita ini bahagia, baik itu dunia dan akhirat,
tentu saja kita harus berperan aktif dalam hidup ini, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya tolong menolong, baik itu laki-laki maupun perempuan. Itulah namanya amar ma'ruf nahi munkar, harus senantiasa ada pada diri kita, harus kita lakukan di mana saja kita berada untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah menegaskan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Selain dalam hidup ini tolong menolong, senantiasa mengajak berbuat yang ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran. Ini adalah sesuai dengan roh yang ada di dalam hati nurani kita. Fitrah Allah tidak akan berubah. Yang akan berubah adalah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum, namun kaum itu sendiri yang merubah dirinya sendiri. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Berarti segala sesuatu itu adalah